Dalam musim F1 pasti adalah pembalap yang hokinya ngehoki banget, dan ada juga pembalap yang menghabiskan musim itu menjadi back burner. Well, sejauh ini, di 2026 ada dua pembalap di otak gua yang bergelut untuk title back burner ini, yaitu George Russell dan Oscar Piastri. Kenapa begitu, Bang? Karena Hungarian Grand Prix 2026 kemarin? Yes, itu salah satunya. Tetapi ada baiknya kalian coba duduk dulu, pesan kopi, karena gua mau membahas kenapa dua pembalap ini layak dicap back burner musim ini. Kali aja ada yang nggak tahu back burner tuh apa sih? Well, menurut Mbah Google yang collab dengan AI, back burner adalah istilah bahasa Inggris yang secara harfiah berarti tungku bagian belakang pada kompor. Namun, dalam bahasa gaul dan percakapan sehari-hari, diartikan sebagai pilihan cadangan, prioritas sekian, atau hal yang ditunda. Ya, simpelnya second choice lah ya. Dan kita mulai dulu dari George Russell. Musim 2026 sejauh ini emang merupakan musim yang sangat amat jauh dari kata harapan untuknya. Setelah berhasil menang di Australia dan mengatakan, I like this car, I like this engine. Lalu dilanjutkan dari masalah mobil di qualifying China yang merusak momentumnya, timing safety car yang merugikan di Jepang, masalah mobil di Kanada pas lagi asik-asik jual sama Kimi untuk kemenangan, drive-thru penalti karena kesalahan teknis FIA di Monaco, kena sundul ludacris di Belgia, dan yang baru-baru ini anti-stall yang kalau kata Mercy sih itu sih salah mereka. Jadi ya, Bang Rusli, apakah Anda masih I like this car, I like this engine. Mungkin tidak. Dan kita lihat gap poinnya ke Kimi sekarang 59 poin. Dan jika kita main if-ifan, dia tidak mengalami rentetan bad luck itu, mungkin saja dia memimpin klasemen F1 sekarang. Tapi perlu diingat juga, Kimi pun memiliki beberapa rentetan bad luck-nya sendiri, walaupun nggak sebanyak George Russell. Dan George ini, masalahnya lumayan mengkhawatirkan. Bukan mentalnya atau apapun itu, walaupun nanti bisa kena kesono kalau lama-lama kayak gini terus kondisinya ya. Tetapi Mercedes juga melihat mobilnya di beberapa race terakhir ini emang ada masalah, namun nggak tahu masalahnya apa. Awalnya mereka pikir driving style-nya, tetapi setelah dicek-cek lagi ternyata masalah software. Karena ya aneh aja, masa iya mobil sama dengan Kimi tapi di lurusan sektor 1 Spa kemarin yang cuma satu tikungan slow aja di sektor itu bisa 0,6 sampai 1 detik lebih lelet gitu. Jadi ya ini kayaknya emang ngebug software-nya ya. Efek nge-crack software-nya ya gini nih. Makanya jangan dengerin saran dari Miguel untuk nge-crack software ya. Beli yang asli. Kalau boleh jujur, George benar-benar kewalahan abis jika dibandingkan rekan timnya yang jelas lebih nyaman dengan mobil regulasi ini. Tetapi, bukan berarti karena itu aja dia berada di posisinya sekarang. Mercy juga layak disalahkan dengan masalah-masalah bejibun ini. Lalu, untuk soal kasus driving style. Oke, gua paham, gak semua pembalap ketika muncul regulasi baru bakal tetap sama performanya karena regulasi baru berarti mobil baru. Dan itu artinya, pembalap bisa saja harus ubah driving style mereka agar cocok dengan regulasi baru ini. Karena itu juga, jangan kaget jika terjadi regulasi baru, gak hanya performa tim aja yang kena shuffle, tapi performa pembalap juga ke shuffle. George, kalau udah tahu driving style yang gak cocok, ya harus diubah lah ya. Dan itu pun di-mention juga sama Lando. Dan yang mengakui, dia sudah mengganti driving style-nya beberapa kali sepanjang karirnya di F1. Dan ya sempat nyindir, George juga kalau mungkin selama 20 tahun driving style-nya ya bekerja-bekerja aja dan baru kali ini nggak bekerja. Emotional damage. Sadis ya Lando ya. Dan sebagai juara dunia bertahan, ya dia emang layak ngomong gitu dan emang bener juga sih. Selain Mercy yang harus mencari solusi permasalahan reliability khususnya di mobil George, ya George juga harus segera step up. Dan kalau mau juara dunia ya harus gitu. Susah ya jelas, tapi emang harus begitu. Kalau enggak, ya nikmatin aja jadi back burner di regulasi ini. Nah, sekarang kita ke Oscar Piastri. Awal musim gue rasa Oscar masih oke lah. Tentu back-to-back DNS di Australia dan China tidak membantu. Tetapi, dia mampu comeback dengan baik di Jepang. Dimana kalau bukan karena safety car, dia bisa aja menang di race itu. Lalu semenjak McLaren bawa update, nggak tahu kenapa, makin nurun performanya. Yes, dia masih bisa punya beberapa performa bagus kayak di Miami dan Austria. Tapi most of the times, dia tertinggal, kadang bisa lumayan tipis, kadang bisa tertinggal lumayan jauh juga dari Lando. Dan ini mengingatkan gue kembali sama musim rookie dia dan 2024-nya di mana kelemahan-kelemahan yang dia yang udah perbaikin dulu itu muncul kembali lagi di regulasi baru ini. Jadi apakah itu emang efek regulasi baru? Yep, bisa jadi. Dan di Spa kemarin, gua rasa telah meresmikan keduanya di title fight back burner musim ini karena dua-duanya sama-sama memiliki defisit di lurusan yang sangat anomali dibandingkan rekan timnya.
Dan di Hungaria kemarin, well, mereka berdua sama-sama kena durian runtuh. Satu kena anti-stall, satu kena gearbox, dan berbagai macam hal. Kayaknya ini karma akibat nyeruduk Albon di Kanada deh, Oscar. Makanya Carlos pun juga pengen balas budi ke lu di sini. Tapi ya beberapa race ini, Oscar nggak hanya underwhelming, tapi emang bad luck juga bermain, jujur aja. Di British Grand Prix, oke, dia kena senggol Liam Lawson, dan di Hungarian Grand Prix, melengkapi Infinity Stone semua bad luck dalam satu balapan ini. Dan aneh juga, kenapa setiap kali dia qualified di posisi kelima, itu selalu berujung DNF atau DNS. Tapi, kalau qualified posisi ke-7 melulu kan juga ya bosen gitu kan. Masa iya, posisi ke-7, terus lama-lama lu jadi Nanaime Hokage gitu. Gue rasa kasus George dan Oscar ini sedikit membuka mata kita bahwa regulasi baru bisa mengubah performa pembalap. Dan daripada dikit-dikit skill issue, dikit-dikit sabotase, ya udahlah, karena F1 itu nggak cuma sekedar skill doang, tapi banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan kenapa pembalap ini lagi bagus banget, tapi kok pembalap ini kurang. Apalagi kalau kita ngomongin soal satu tim. Karena ya, tentu mobilnya sama, tetapi belum tentu driving style-nya sama. Nah, tetapi jangan salah juga, karena pembalap yang lagi kurang, kalau emang bagus, pasti bakal bagus lagi nantinya. Contoh, oh ini lagi nggak cocok nih driving style-nya, ya harus segera ditemukan, seperti kata Lando Norris tadi. Karena kalau pembalap itu emang bagus, pasti bisa nemu dong ramuannya gimana akhirnya. Gitu, dan yang lagi bagus, pasti akan ada saatnya juga dia bakal kurang. Nggak tahu gimana caranya, tanya Oscar Piastri itu ya. Tetapi, sekali backburner, tetaplah backburner. Gila ya, siapa sangka persaingan terepik musim ini bukan untuk gelar juara dunia, karena ini gue rasa ya Kimi Antonelli aja nggak sih udah. Ini all tulus ya Kimi Antonelli sih kata gue ya. Tapi ya, tentu saja, perebutan yang paling epic musim ini itu perebutan gelar juara dunia backburner antara George Russell dan Oscar Piastri. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Untuk kalian para fans backburner ini, puas-puasin dah. Karena summer break ini kan kalian bisa tenangin diri, mengabaikan kata F1 ya kan. Tapi kalau nonton konten gue ya tolong jangan diabaikan ya. Karena sepanjang summer break ini pasti konten tetap jalan di channel gue. Jadi pantau aja. Dan ya biar nonton lah, biar rame gitu ya YouTube channel gue. Ya gitu ya pingan gue di akhir video kali ini. Anyway, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dah ya, abang udah capek. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh. Okay guys, thank you for watching.